Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Pagi ini gue ingin berbicara terkait dengan Christopher Vivell yang baru saja direkrut oleh Ineos ya, menjadi salah satu atau memegang posisi kunci di rekrutmen Manchester United. Dia akan atau telah datang, bahkan kabarnya akan langsung bekerja sebagai recruitment director atau direktur rekrutmen yang baru, posisi yang juga baru, dan dia akan bekerja bersama-sama dengan Dan Ashworth. Kalau tidak salah, menurut gue justru dia juga akan report ya ke Dan Ashworth. Dia, Christopher Vivell ini akan bekerja dengan periode yang pendek, short term. Kira-kira kenapa? Di video ini akan gue bahas ya. Oke, pertama gue akan ke artikel dari The Athletic yang ditulis oleh Dan Sheldon. Christopher Vivell telah ditunjuk oleh Manchester United sebagai Director of Global Talent. Oh, jadi judulnya adalah Director of Global Talent dengan basis yang temporary, artinya dia hanya sementara ya. The Athletic melaporkan di awal bulan ini kalau kedatangan Vivell di Old Trafford ini short term atau hanya kontrak jangka pendek untuk membantu situasi di bursa transfer musim panas. Dia akan report ya atau laporan ke sporting director yang baru, Dan Ashworth. Vivell yang 37 tahun ya, ini akan memulai perannya atau posisinya di tanggal 4 Juli dan akan membantu Manchester United dengan keahliannya di sekitar rekrutmen dan juga talenta atau mengidentifikasi talenta ya. Walaupun penunjukan Vivell ini temporary, artinya jangka pendek, tetap ada kemungkinan dia akan menjadi employee ataupun direkrut secara jangka panjang oleh klub. Vivell pernah bekerja sebagai video analis dan juga scout di klub Jerman Hoffenheim sebelum dia pindah ke Red Bull Leipzig dan menjadi head of scouting sebelum dia ditunjuk sebagai technical director ya di klub Bundesliga. Vivell sebelumnya juga pernah bergabung di Chelsea sebagai technical director di bulan Desember 2022 dan dia meninggalkan Stamford Bridge di bulan Juli 2023, jadi tidak sampai 1 tahun ya. Di Manchester United dia akan laporan langsung kepada Dan Ashworth yang tentu saja akan melihat atau mengoperasionalkan sisi sepak bola termasuk technical, performa, dan juga recruitment. Oke, nah langsung gua akan menuju ke Transfermarkt. Kenapa? Karena ada data yang menarik yang ingin gua tunjukkan juga ya. Ini dia. Jadi bagaimana Christopher Vivell ini memulai karirnya di Hoffenheim sebagai video analis, tapi dia memiliki karir yang luar biasa. Dia menjadi video analis hanya kurang lebih 1 tahun, lalu dia menjadi scout ya untuk tim Hoffenheim 2, lalu menjadi match analis masih di tim Hoffenheim 2 ya, dalam kurung waktu 2 tahun dia memiliki 2 jabatan yang berbeda. Lalu dia promosi ke tim utama Hoffenheim, bekerja di sana kurang lebih 2 tahun, lalu sebagai match analis ya, dan juga sebagai scout sebelum talentanya ini ditemukan oleh Red Bull Salzburg. Dan dia langsung diangkat sebagai head of scouting di Red Bull Salzburg, lalu menjadi sport coordinator, dan dalam jangka waktu yang kurang dari atau sekitar 3 tahun dia sudah dipromosikan atau mendapat peningkatan jabatan menjadi technical director di Red Bull Leipzig dan juga sebagai squad planner sebelum akhirnya di bulan Desember 2022 ini direkrut oleh Chelsea sebagai technical director. Mungkin akan ada pertanyaan ya, kenapa kok dia ini gagal atau tidak lama dengan Chelsea? Jangan lupa ketika dia masuk di Chelsea ada perubahan kepemilikan. Todd Boehly datang dengan struktur organisasi yang berbeda, dan struktur organisasi yang berbeda inilah yang menurut gua tidak sesuai dengan Christopher Vivell, di mana ada pos-pos posisi yang baru sebelum dia hadir, dan ya posisi tersebut ada ya ketika dia atau Todd Boehly ini menjadi pemilik dari Chelsea, dan seperti menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh karena itulah dia memutuskan untuk cabut dari Chelsea. Nah,
Yang menarik dan yang tentu saja ingin diketahui oleh Sobat Football United ataupun fans Manchester United, bagaimana track record dari Christopher Vivell ya di Red Bull Salzburg. Dia pernah mendatangkan Patson Daka, Amadou Haidara, Dominic Szoboszlai, Karim Adeyemi, Erling Haaland dengan harga yang sangat murah, dan juga Benjamin Sesko dengan harga yang sangat murah. Lalu penjualan yang menghasilkan revenue yang tinggi dengan Dayot Upamecano, Amadou Haidara, dan juga Naby Keita yang dijual ke Red Bull Leipzig, serta Erling Haaland yang dilepas ke Borussia Dortmund. Ketika berada di Red Bull Leipzig, ada Dominic Szoboszlai, Alexander Sørloth, Bryan Brobbey, Andre Silva, Gvardiol yang tentu saja setelahnya dijual ke Manchester City dengan angka yang sangat fantastis, Angelino, Ilaix Moriba, Mohamed Simakan, Timo Werner, dan juga tentu saja Benjamin Sesko. Ada juga ketika penjualan ya, misalnya melepas Ibrahim Konate ke Liverpool, Ademola Lookman ya, dan juga Bryan Brobbey ke Ajax. Artinya gue menilai bahwa Christopher Vivell dalam menentukan atau melihat talenta-talenta yang masih sangat muda dengan potensi yang besar, lalu membuat keputusan, dia punya atribut di sana. Yang menarik juga bagaimana talenta-talenta tersebut setelah sekian periode ini bisa dijual, ya kan? Dan ketika dijual bisa mendatangkan revenue yang tinggi, terutama untuk klub-klub dari Red Bull Group. Rekrutmen ini menjadi masalah besar di Manchester United selama 10-11 musim belakangan ini. Rekrutmen ini bukan hanya impact-nya ya, bukan hanya terkait dengan permainan di atas lapangan, tidak, tapi lebih besar lagi situasi finansial Manchester United, dan situasi finansial ini juga memberikan impact ya ke situasi football operation, di mana selama 10-11 musim belakangan ini tidak berjalan dengan baik di klub, dan Ineos ingin memperbaiki hal tersebut, rekrutmen. Oleh karena itulah mereka mendatangkan sosok sekaliber Christopher Vivell. Nah, apa kira-kira yang akan diharapkan dari kedatangan Christopher Vivell? Well, Sir Jim Ratcliffe di salah satu wawancara sebelumnya pernah mengatakan bahwa untuk klub Manchester United saat ini mendatangkan talenta misalnya seperti Kylian Mbappe ataupun Erling Haaland, ini bukan lagi tujuannya mendatangkan pemain yang premium dengan harga tinggi. Ini bukan lagi style ataupun model yang akan mereka tempuh, tapi mereka akan lebih mengidentifikasi ya pemain-pemain yang ketika berkembang bisa menjadi seperti ya Erling Haaland ataupun juga Kylian Mbappe. Saat ini sudah ada contoh Alejandro Garnacho dan juga Kobbie Mainoo yang dilihat memiliki potensi yang sangat besar. Seperti itulah langkah yang akan diambil selanjutnya. Yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Red Bull Group misalnya dengan Christopher Vivell sebelumnya, bagaimana dia mengidentifikasi talenta, lalu dia juga memberi keputusan terkait dengan rekrutmen, tapi ada kemungkinan besar pemain tersebut dijual dengan investasi yang sudah tinggi, maka pemain tersebut akan dijual. Manchester United seperti yang dikatakan oleh Ralf Rangnick bukan klub yang mengoperasionalkan dengan membutuhkan pemasukan yang sangat tinggi dari sisi transfer. Manchester United punya pundi-pundi ataupun pos-pos lain untuk menghasilkan uang yang sangat besar. Merchandising itu salah satu yang terbesar. Lalu tiketing, sponsorship, hak siar televisi. Tapi tentu saja di kegiatan bursa transfer keseimbangan ini juga dibutuhkan. Tapi sekali lagi bukan sebagai income yang utama, sehingga keperluannya menurut gue adalah lebih ke menemukan talenta lalu dikembangkan dan digunakan secara jangka panjang ya, dan tentu saja diharapkan pemain tersebut akan memberikan impact yang juga besar. Tapi ada opsi juga, seandainya memang harus menjual pemain tersebut, tidak akan menyulitkan prosesnya. Proses penjualan ini juga menjadi problem besar dari Manchester United selama 10-11 musim belakangan. Karena mereka mendatangkan pemain dengan harga tinggi, gaji juga terlalu tinggi. Ketika tidak perform atau ketika kontribusinya tidak bagus, ingin dijual, memberikan kesulitan bagi klub, dan sering sekali solusinya adalah menunggu kontraknya habis. Dan ini juga memberikan tantangan besar ya kan bagi pelatih dari Manchester United. Nah, Christopher Vivell nampaknya akan memberikan hal yang berbeda di sana.
Tapi dengan model seperti ini, jelas menurut gua butuh juga yang namanya proses. Karena ketika talenta-talenta tersebut datang ya, talenta yang masih muda, masih murah, ada resiko juga di sana. Bagaimana ukuran klub Manchester United ini berbeda dengan klub-klub dari Christopher Vivell sebelumnya. Ada tekanan, ada perhatian dari media, ada tantangan juga yang sangat besar. Bagaimana talenta-talenta muda nanti yang akan datang itu bisa berkembang dengan linear ya, dengan meningkat dengan bagus. Ini menjadi tantangan. Kerjasama dengan sporting director, dengan technical director, dan juga dengan manajer, menurut gua ini menjadi hal yang vital. Sebelum gua akhiri video ini, dia dikontrak jangka pendek. Kenapa di jangka pendek? Menurut gua ya, ada dua kemungkinan. Dia akan diperpanjang nanti ya dengan ditawarkan kontrak yang lebih panjang, atau dia akan menduduki pos penting di Ineos. Itu bisa saja terjadi. Jangan lupa Ineos mereka saat ini memiliki sistem football group ya, artinya mereka memiliki beberapa klub sepak bola. Dan model di Red Bull yang diduduki pernah oleh Christopher Vivell itu juga kurang lebih multi klub model ya kan. Sama seperti apa yang saat ini dimiliki oleh Ineos, sehingga menurut gua bisa saja dia juga akan menduduki peran di sana. Dengan saat ini konsentrasinya jelas membantu secara jangka pendek ya transfer Manchester United di bursa musim panas ini. Tapi sekali lagi, sebelum gue akhiri sekali lagi ya, pemain-pemain yang akan didatangkan ini pemain-pemain yang memang masih butuh proses, bukan pemain jadi, bukan pemain premium, sehingga ya butuh kerja keras dan juga butuh waktu. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United Christopher Vivell. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.